Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi sholatu wassalamu yu'tilahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Para majelis guru, anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri yang kita berharap mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan insyaallah semoga selalu diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita atau siapapun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka taklim ini pertama kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Bertawassul dengan membaca surat Al-Fatihah ini, kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya, bahkan waktu dan ilmunya untuk pondok pesantren Nurul Ilmi ini, khususnya bagi yang mewakafkan, yang telah mewakafkan hartanya untuk pondok pesantren Nurul Ilmi ini, diantaranya almarhum Bapak Haji Ibrahim Nur, almarhumah Ibu Hajah Milda Dahlan, dan siapapun khususnya yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka, ya Allah. Terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga dengan Fatihah ini kita berniat, kalau ada di antara kita, orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, atau siapapun orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk pondok pesantren Nurul Ilmi ini, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam problematika hidup, kesulitan hidup, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia, ya Allah, menurut Engkau rahmat kepada mereka semua, ya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua, guru-guru yang ada di sini, para santri yang ada di sini, dan orang-orang tua kita dan para wali santri, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dimudahkan segala urusannya, ya Allah, diluaskan dan diberkahi rezeki yang didapat, ya Allah. Dan juga para santri di sini dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, di dalam memahami pelajaran, dan di dalam menghafal ayat Al-Quran, menghafal hadis dan semuanya, ya Allah, di dalam menuntut ilmunya, ya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan tidak lupa khususnya kita doakan seluruh umat Islam dimanapun berada yang dalam keadaan sengsara, menderita, terzolimi dan dizolimi, ya Allah.
khususnya di Palestina, para mujahid dan mujahidah ya Allah yang dizalimi oleh kaum Yahudi dan Zionis dan sekutu mereka ya Allah, yang meninggal di antara mereka, jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu ya Allah. Yang sakit dan luka-luka, angkat penyakit dan sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Berikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka ya Allah. Berikan kemenangan kepada mereka semua ya Allah. Hancurkan musuh-musuh mereka ya Allah, sehancur-hancurnya kaum Yahudi dan Zionis dan sekutu mereka ya Allah. Yang meninggal dunia ya Allah, sekali lagi jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita baca kitab Ta'limul Muta'allim ya. Kita mulai lagi di halaman 16 ya, yang di pinggir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Faslun ay hada faslun. Ini adalah fasal fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, menjelaskan tentang mulianya ilmu dan mulianya orang yang berilmu. Jadi fasal yang akan kita bahas menjelaskan tentang fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, yaitu membahas tentang kemuliaan ilmu dan mulianya orang yang berilmu. Begini anak-anakku sekalian ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang Abi yakin sebahagian kalian sudah hafal ayat ini, bahkan hampir semua kalian pernah mendengar ayat ini ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya apa? Yarfa'illahu alladzina amanu, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Sekali lagi dengarkan, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Dan tidak cukup hanya sekadar beriman kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, tapi orang-orang beriman yang sekaligus mereka adalah orang-orang yang berilmu. Ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang diangkat oleh Allah derajat kita, bahkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, jadilah manusia-manusia yang beriman dan sekaligus yang berilmu ya, yang beriman dan sekaligus berilmu ya. Jadi siapapun kita kan ingin kita ini dijadikan manusia-manusia yang oleh Allah diangkat derajat kita. Sebetulnya dalam ayat ini Allah sudah membuka rahasia. Apa rahasia yang dibuka oleh Allah? Kalau engkau ingin diangkat oleh Allah derajatmu di dunia dan di akhirat, ya, jadilah manusia yang beriman dan sekaligus yang berilmu.
Makanya ada satu ungkapan, man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan di dunianya sukses dan bahagia. Ayo anak-anakku sekalian, kalian saya tanya, mau nggak jadi orang yang sukses di dunia? Mau kan? Maka tidak cukup hanya modal iman. Tidak cukup hanya modal iman. Allah yang bilang, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya derajatnya orang-orang yang beriman, dan sekaligus orang beriman itu dia juga orang yang berilmu pengetahuan. Diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Nah, dengan ayat ini Allah buka rahasia. Kalau siapapun kalian wahai hamba-hambaku, dimanapun kalian berada, bangsa apapun kalian, suku apapun kalian, kalau ingin menjadi manusia yang diangkat oleh Allah derajatnya, jadilah manusia yang beriman dan sekaligus beriman dan berilmu pengetahuan. Bahkan dalam satu ungkapan Abi ucapkan tadi, yang sudah Abi katakan tadi, ya, man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan, ya, barang siapa yang menginginkan ad-dunya, dunia, kebahagiaan di dunia, maka fa'alaihi bil ilmi, hendaknya kebahagiaan dunia itu diraih gak cukup hanya dengan iman, tapi harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata, barang siapa yang ingin juga hidup di akhiratnya nanti bahagia, di situ dikatakan fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah kebahagiaan di akhirat itu pun diraih dengan ilmu. Bahkan waman arodahuma, siapa yang menginginkan dunia dan akhiratnya bahagia, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dengan ilmu. Ya. Ada satu ungkapan tuh kayak begini. Ya, di dalam Mahfuzat kelas 1 mungkin Anda pernah belajar, yaitu apa? Laulal ilmu lakanan nasu kal bahaimi. Sudah belajar udah? Laulal ilmu lakanan nasu kal bahaimi. Kalau bukan karena ilmu, manusia itu tidak beda dengan binatang. Abi kasih contoh yang sederhana, ya, yang sederhana. Binatang buas makan daging atau tidak? Makan daging atau tidak? Makan daging. Manusia makan daging atau tidak? Makan. Apa bedanya? Manusia makan dagingnya setelah dimasak, diolah dengan bumbu yang macam-macam sehingga hilang amisnya, hilang segala sesuatu yang ada pada daging tersebut, bahkan semakin enak dan lezat. Tapi coba kucing, coba lihat, daging mentah dia makan, ikan mentah dia makan. Ayo, ada manusia makan daging mentah? Tidak ada. Manusia makan daging, kucing makan daging. Hanya bedanya manusia makan daging, dagingnya diolah dengan ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tentang masak.
Bagaimana daging itu supaya lebih enak, bagaimana daging itu bertambah ya vitaminnya dan sebagainya dengan ditambahkan bumbu. Makanya ada ilmu namanya ilmu masak. Ya kan tuh? Paham? Manusia makan ikan, kucing makan ikan enggak? Bedanya manusia dengan kucing, kalau kucing ikan mentah dia makan. Kalau manusia ikan mentah dia makan. Nah, ikan tongkol itu dia masak dulu. Ikan bandeng itu dimasak dulu. Bahkan bukan hanya sekedar dimasak. Isi perut ikan itu dibuang. Tapi kalau kucing, isi perutnya ikan dimakan nggak? Dimakan. Itu bedanya kucing dengan manusia. Kalau kucing makan ikan, manusia juga makan ikan. Tapi kucing makan ikannya dimakan mentah-mentah apa adanya. Tapi manusia makan ikan juga, tapi ikan itu diolah dengan ilmu. Bahkan dikasih bumbu dengan ilmunya. Bagaimana cara masak ikan yang sedap dan enak. Oke, paham? Sekarang Abi tanya, manusia kawin dan binatang kawin enggak? Manusia kawin enggak? Kawin. Binatang kawin. Tapi manusia apalagi yang beragama kawin, tapi sebelum kawin dia harus melalui proses yang namanya nikah. Dengarkan. Manusia kawin, binatang kawin, ya. Tapi yang namanya manusia, dia kawin tapi harus melalui proses akad nikah yang sesuai dengan syariat. Tapi binatang, ada nggak kucing nikah? Ada kucing nikah? Anjing ada nggak yang nikah? Nggak ada. Abi tanya, monyet ada nggak yang nikah? Ada. Awur kamu monyet ada yang nikah. Jadi kalau manusia kawin, binatang kawin, tapi kawinnya manusia harus melalui proses didahului dengan nikah yang sah menurut syariat. Kalau kita sebagai orang Islam, paham? Ayo, kalau kamu lihat kucing kalau mau kawin di tengah jalan, kawin nggak dia? Di depan orang rame, kucing kawin nggak? Kawin. Bahkan ributnya bukan main itu sebelum kawin itu kucing itu. Dan kucing malu nggak kawin di depan di tengah jalan? Anjing kawin di tengah jalan malu nggak? Enggak. Jadi kalau ada manusia, kawin di tengah jalan di depan orang rame, nggak beda dengan anjing, nggak beda dengan kucing. Makanya itu manusia itu akan dimuliakan oleh Allah dengan imannya dan iman plus ilmu. Nah, disinilah kita akan bahas faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Fasal menjelaskan tentang keagungan ilmu dan juga keagungan dan kemuliaan orang-orang berilmu, sehingga Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan ada satu ungkapan yang mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi.
Barang siapa yang menginginkan hidupnya bahagia di dunia, maka tidak cukup cuman modal iman, tapi modal iman yang disertai dengan ilmu. Juga barang siapa yang ingin hidupnya bahagia di akhirat, tidak cukup hanya dengan modal iman, tapi iman disertai dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan hidupnya senang dan bahagia dunia dan akhiratnya, maka hendaknya juga dibekali bukan hanya dengan iman saja, tapi juga dengan ilmu. Saya paham? Makanya ada satu ungkapan lagi mengatakan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini di dalam kitab Matan Zubat. Sekali lagi dengerin. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ayo baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sekali lagi, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Ulangi, dengerin yang serius. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Abi ulangi, ayo. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ayo, siapa yang bisa ngulangi? Ayo, nunjuk. Cepat, nunjuk. Cepat, kamu kalau suruh ya. Dengarkan, Ya. Ya, siapa lagi yang lain? Ayo, yang banat, ayo. Gampang kok, ayo. Ayo ulangi lagi. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Baca 3 kali. Ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ulangi. Ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu, siapapun orang tanpa ilmu, kalau dia beramal, artinya dia beramal tanpa ilmu. Beribadah tanpa ilmu. Dia sholat tapi dia nggak tahu ilmunya sholat. Dia nggak ngerti ilmunya sholat. Ya. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Barang siapa yang beramal tapi amalnya tanpa didasari ilmu tentang apa yang ia lakukan, a'maluhu mardudatun, maka amal perbuatannya itu ditolak. La tuqbalu, tidak diterima.
Disinilah salah satu pentingnya ilmu. Kalau ingin semua amal perbuatan kita diterima oleh Allah, ya, ibadah kita diterima oleh Allah, tidak cukup cuman didasari oleh iman, tidak cukup. Nggak cukup cuman didasari oleh iman ibadah itu, tapi ibadah yang kita lakukan selain dasarnya adalah iman, landasannya adalah iman, kita harus melakukan ibadah itu disertai dengan ilmu tentang ibadah yang kita lakukan tersebut. Sebab orang yang sholat nggak ngerti tentang sholat, mana yang menjadi rukun sholat dia nggak tahu, mana yang menjadi sunnah sholat dia nggak ngerti, mana yang menjadi hal-hal yang membatalkan dalam sholat dia nggak tahu. Sholatnya kacau nggak? Sholatnya kacau nggak? Kacau. Dia nggak ngerti apa yang membatalkan sholat, dia nggak tahu. Dia nggak ngerti apa yang menjadi rukun sholat, dia nggak paham. Dia nggak ngerti, dia nggak tahu apa syarat sahnya sholat, dia nggak tahu, nggak ada ilmunya. Ya bagaimana sholatnya akan diterima oleh Allah sementara dia nggak ngerti apa yang menjadi rukun sholat, apa yang menjadi syarat sahnya sholat, apa yang membatalkan sholat. Pokoknya apapun yang dilakukannya tanpa ilmu. Nah, disinilah kenapa ilmu itu mulia di hadapan Allah, dan orang yang berilmu itu juga mulia di hadapan Allah, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dan tidak cukup hanya modal iman, tapi orang beriman yang berilmu, orang berilmu dan orang yang beriman. Maka anak-anakku sekalian, bersyukurlah kalian dimasukkan oleh orang tua kalian di pondok pesantren. Ya, kalau sekarang mungkin kalian merasa, oh kayaknya di pesantren apapun dibatasi. Ya memang waktu kalian sekarang masanya untuk membekali dirinya dengan berbagai macam ilmu. Memang masanya sekarang. Jangan sia-siakan waktu kalian dengan hal-hal yang negatif. Dengerin, Abi tanya kepada kalian, main game itu asik nggak? Tapi main game itu nggak ada sedikit pun membuat kalian bisa menjadi maju. Dengarkan, main game itu asik. Dengerin, tolong dengarkan. Jangan hawa nafsu yang diikutin. Tapi main game itu nggak ada sedikit pun membuat kalian semakin maju, apalagi sukses. Ya sama dengan main kuda-kudaan, enak gak? Main kuda-kudaan lagi kecil, kamu enak gak? Enak. Tapi apakah main kuda-kudaan bikin kamu bisa lari, bisa jalan ke tempat yang jauh? Ya di situ-situ aja. Di situ-situ aja. Nggak maju. Ya itulah ibarat orang main game. Kayaknya hebat. Kayak ketawa sendiri, senyum sendiri, ngamuk sendiri. Waduh, begitu kan orang sendiri. Iya enggak? Orang lagi main game, lagi asik main game, kelihatan orang apa? Kalau kita liatin, kita foto dan kita itu kita rekam, itu kelihatan gimana? Kayak orang apa? Kayak orang apa? Yang ngomong kamu kayak orang apa? Makan lupa, apa lupa, sholat kadang-kadang lupa, saking asiknya main game. Tapi nggak bikin maju, malah bikin badannya sakit. Nggak bikin maju, malah bikin badannya sakit. Bahkan, coba kalau ada seorang lagi asik main game, kita rekam, itu kelihatan gimana? Kayak orang apa? Ketawa sendiri, ngamuk sendiri, marah-marah sendiri.
begini sendiri, ini apa-apaan ini? Dan dia tidak sedikit pun membuat dia maju. Betul, asik main game itu, sama dengan main kuda-kudaan, enak, tapi nggak membuat dia berpindah tempat, cuman di situ-situ aja. Oke, dengerin anak-anakku, jangan kalian tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Dengerin, jangan kalian tertipu dengan hal-hal yang seperti itu, seakan-akan mengasihkan padahal membuat kalian akhirnya tidak maju-maju. Waktu habis, tenaga habis, apa aja habis. Ya, dengarkan anak-anakku sekalian, sementara kalian di masa depan kalian ketika dewasa akan banyak menghadapi tantangan hidup yang kalian harus hadapi sendiri. Kalian harus menghadapi banyak masalah yang kalian harus hadapi sendiri. Apalagi kalau seandainya kalian nanti sudah nikah. Dari pernikahan lahir anak. Dan Anda butuh tempat tinggal. Anda butuh makan. Anda butuh untuk membiayai sekolahnya anak. Mau minta sama orang tua sudah tua. Orang tua bisa jadi sudah nggak produktif. Bahkan maaf, bisa jadi orang tua sudah meninggal. Kalian harus menghadapi sendiri persoalan yang sedang Anda hadapi. Kalian harus menyelesaikan sendiri masalah yang sedang Anda hadapi. Dengarkan. Kalau bukan dengan ilmu kalian hadapi persoalan tersebut, dengan apa? Gak cukup hanya dengan tenaga, tapi hadapi persoalan itu juga dengan ilmu. Nah, Abi tanya, dengerin, dengarkan. Orang bekerja dengan ilmu, ya. Orang bekerja dengan ilmu, kadang-kadang dia mengerjakan sesuatu itu cuma setengah jam waktunya dia melakukan hal itu. Dengan orang yang mengerjakan sesuatu dengan tenaga, tidak dengan ilmu, hasilnya beda, anak-anakku. Orang melakukan sesuatu perbuatan dengan ilmu dan dia pakar ahli dalam bidang itu, menguasai dalam bidang itu karena memang ilmunya memang betul-betul dia kuasai tentang hal yang dia kerjakan tadi. Subhanallah, setengah jam dia melakukan hal itu tapi didasari ilmu, bisa jadi hasilnya orang melakukan sesuatu hanya dengan tenaga, bisa jadi hasilnya setengah jam melakukan sesuatu dengan didasari ilmu, dengan melakukan sesuatu hanya modal tenaga tapi tepat dengan modal ilmu, bisa jadi setengah jam apa yang dilakukan berdasarkan ilmu, hasilnya bisa jadi 3 kali lipat bahkan lebih dari itu daripada orang melakukan sesuatu hanya bermodalkan tenaga. Kadang-kadang orang melakukan sesuatu itu bermodalkan tenaga 1 harian, hasilnya kadang-kadang jauh lebih rendah daripada orang melakukan sesuatu dengan ilmu hanya setengah jam. Benar nggak? Benar nggak? Maka saat inilah kalian anak-anakku, jangan habiskan waktumu untuk yang tidak. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, carilah pengetahuan sebanyak-banyaknya, carilah kepandaian dan kecerdasan sebanyak-banyaknya. Kalian wahai majelis guru dan anak-anakku sekalian, kalau bertanya kepada Abi, ada satu ungkapan tentang hakikat manusia. Apa ungkapannya? La tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Ayo, la tahtaqir
tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan kau remehkan orang yang kau anggap kecil, yang kau anggap rendah. Padahal di situ dikatakan falikulli syai'in maziyatun. Setiap sesuatu apalagi manusia pasti mempunyai potensi dan kelebihan. Maka tidak ada manusia di dunia ini yang bodoh. Semua manusia itu cerdas dan pandai. Cerdas dan pandai di bidang apa? Cerdas dan pandai di bidang yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan dan berikan kepadanya suatu potensi pada dirinya tersebut. Hanya sayang manusia ini banyak yang tidak tahu apa potensi yang ada pada dirinya. Hanya sayang manusia banyak nggak tahu apa kelebihan yang ada pada dirinya. Nggak dia kenal dirinya itu siapa. Maka kalian, anak-anakku sekalian, sekarang inilah berusaha untuk belajar dan mengetahui apa potensi yang ada pada diri kalian. Apa kelebihan yang ada pada diri kalian. Gali, 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 dan gali. Apa potensi yang ada pada diri kalian. Ya, manusia semua punya kelebihan, anak-anakku sekalian. Walaupun sekaligus semua manusia juga punya kekurangan dan keterbatasan. Tapi juga sekaligus walaupun manusia punya keterbatasan dan kekurangan, tapi manusia juga diberikan anugerah oleh Allah, kelebihan oleh Allah, potensi oleh Allah. Yang paling penting sekarang, wahai anak-anakku, kita harus mengenal siapa diri kita. Kita harus mengenal apa potensi dan sekaligus kekurangan yang ada pada diri kita. Setelah Anda tahu apa potensi yang ada pada diri kalian, potensi itu, ya, kelebihan itu Anda pupuk, Anda kembangkan supaya Anda menonjol dalam bidang dan potensi yang Allah anugerahkan tersebut. Ya, paham? Hanya persoalannya kita nggak mau apa potensi, nggak mau tahu apa potensi yang ada pada diri kita. Itu persoalannya. Ya. Persoalannya kita banyak nggak mau tahu apa potensi kelebihan yang Allah anugerahkan pada diri kita. Nah, oke, lihat kitabnya. Oke, nanti kalau mulai belajar sama Abi kuliah subuh bawa kitab Ta'lim Muta'alim yang punya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Fasal yang menjelaskan tentang, ya, keagungan ilmu dan keagungan dan kemuliaan orang-orang yang berilmu. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafa'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Dengarkan. I'lam, ketahuilah oleh engkau, bi anna talibal ilmi, sesungguhnya penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu itu pelajar, santri, mahasiswa, atau siapapun orang yang menuntut ilmu dan sedang belajar. Kalian termasuk talibul ilmi kan? Kita semua talibul ilmi. Di sini dikatakan bi anna talibal ilmi la yanalul ilma. Dia tidak akan mendapatkan ilmu, wala yantafi'u bihi, dan dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Shh. Ya. I'lam, ketahuilah oleh engkau, bi anna talibal ilmi, sesungguhnya seorang penuntut ilmu, pelajar, santri, mahasiswa, atau siapalah namanya, atau apalah namanya, kalau dia sebagai seorang pelajar, seorang santri, seorang mahasiswa yang sedang menuntut ilmu,
Di sini dikatakan ya, la yanalul ilma wala yantafi'u bihi. Dia tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu. Atau bisa saja dia punya ilmu, dia dapatkan ilmu tapi ilmunya nggak bermanfaat. Dengarkan, kalian anak-anakku sekalian, jangan hanya sekedar bagaimana saya punya ilmu, nggak cukup. Yang paling penting juga bagaimana ilmu yang saya dapat juga bermanfaat dan berkah. Ya, bagaimana ilmu yang saya dapat juga bermanfaat dan berkah. Sekarang anak-anakku sekalian, banyak orang pinter, banyak orang berilmu sekarang. Bahkan secara titel akademik, titelnya bererot di sebelum nama dan setelah namanya. Apalah titelnya itu? Ya, titel akademiknya. Doktor, profesor, LC, MA, MBA, macam-macam. Titel akademiknya banyak, bererot. Ya, MB, MSc, MM, macam-macam. Insinyur, macam-macam, titel akademiknya banyak. Oke, paham? Tapi tidak sedikit dari orang-orang yang berilmu itu ilmunya tidak bermanfaat. Tidak sedikit dari orang-orang berilmu itu ilmunya tidak berkah. Bahkan yang mengerikan, kepandaiannya, kecerdasannya justru digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kepandaian dan kecerdasannya justru kadang-kadang digunakan untuk melakukan maksiat dan melakukan kezaliman dan kemungkaran. Kenapa banyak orang berilmu seperti itu? Karena ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa banyak orang berilmu seperti itu? Karena ilmunya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepandaiannya, kecerdasannya, ilmunya itu bukan membuat dia semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah. Bukan membuat ilmunya itu membuat dia semakin rendah hati dan tawadhu, tapi membuat dia semakin angkuh, sombong, bahkan zalim. Jangankan orang banyak, jangankan keluarganya, dirinya pun tidak mendapatkan manfaat dan kebaikan dari ilmunya. Justru dia celaka dengan ilmunya, justru dia akhirnya mendapatkan murka Allah. Kenapa? Karena ilmunya tidak bermanfaat dan ilmunya tidak diberkahi oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini dikatakan i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma. Ketahuilah bahwasanya seorang penuntut ilmu dia tidak akan mendapatkan ilmu, wala yantafi'u bihi, dan bisa jadi juga ilmunya tidak bermanfaat apalagi berkah. Kenapa kok seperti itu? Di sini dikatakan illa bita'zilmil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi. Karena dia tidak menghargai ilmu itu, bahkan juga tidak menghargai orang berilmu, bahkan juga tidak menghargai guru-guru yang telah mengajar dia. Dengarkan. Maka Abi bilang, dengarkan, sering Abi bilang, jangan berharap ilmu kalian bermanfaat dan berkah. Tolong dicatat. Jangan berharap ilmu kalian bermanfaat dan berkah kalau kalian durhaka kepada orang tua dan kurang ajar kepada guru kalian. Sekali lagi, jangan berharap seseorang akan berkah ilmunya dan akan bermanfaat ilmunya kalau seseorang itu dia
ya, kurang ajar kepada orang tuanya, dan tidak hormat kepada gurunya. Jadi di antara yang membuat dan penyebab ilmu seseorang penuntut ilmu itu bermanfaat dan berkah karena dia berbakti kepada orang tuanya dan hormat kepada gurunya. Jangan berharap seseorang ilmunya akan bermanfaat dan berkah kalau dia, maaf, menyakiti orang tuanya, kerjaannya menyakiti orang tuanya, menangis orang tuanya karena kelakuan dan perangainya dan karena ucapannya. Apalagi juga, maaf, tidak hormat bahkan kurang ajar kepada gurunya. Maka anak-anakku sekalian, Nabi mengatakan kepada kalian, tidak ada bekas